Jepang telah berhenti mengamati untuk mulai mengeksekusi. Untuk 2026, para raksasa matahari terbit meluncurkan serangan mekanis yang dirancang untuk menghancurkan ekspansi Tiongkok dan mempermalukan persaingan yang terlalu tinggi nilainya. Ini bukan eksperimen. Ini adalah 14 binatang beban dengan mesin yang telah teruji dalam 1000 pertempuran dan harga yang mendobrak segala logika. Perhatian, posisi nomor 1 adalah legenda Jepang sejati yang harganya kurang dari $10.000. Pukulan terakhir terhadap pasar global telah dimulai. Mari kita mulai dengan daftarnya. Posisi 14, Mazda BT50. Mazda BT50 adalah pick-up menengah yang mewakili kolaborasi sukses antara Mazda dan Isuzu dengan menggabungkan hal terbaik dari kedua merek Jepang tersebut. Mesin turbo diesel 3 liter menghasilkan 190 tenaga kuda dengan torsi besar. Ini adalah mesin Isuzu legendaris yang dikenal di seluruh dunia karena daya tahan ekstrim yang secara rutin melampaui 500.000 km tanpa perlu dibongkar. Sasis tangga sangat kokoh yang dibangun untuk pekerjaan berat. Sistem penggerak 4x4 sangat andal dan mekanis. Transmisi manual 6 percepatan memiliki perpindahan yang presisi. Tersedia juga transmisi otomatis bagi mereka yang lebih mengutamakan kenyamanan. Suspensi dikalibrasi secara khusus oleh para insinyur Mazda untuk memberikan kenyamanan unggul tanpa mengorbankan kemampuan off-road yang asli. Kapasitas muatannya adalah 1 ton penuh. Kapasitas dereknya adalah 3.500 kg dengan stabilitas yang sangat baik. Desain Kodo sangat elegan dan canggih yang membedakannya secara visual dari D-Max yang berbagi platform dasar dengannya. Interiornya halus dengan perhatian pada detail khas Mazda, termasuk material unggul dan perakitan yang presisi. Teknologi modern mencakup layar besar dengan konektivitas lengkap. Estimasi harga berkisar antara $37 dan $44.000, tergantung pada pasar spesifik. Mazda menawarkan desain Jepang yang canggih, dipadukan dengan mesin Isuzu, dengan daya tahan legendaris yang mencapai 500.000 km. Ini adalah keseimbangan sempurna antara gaya dan keandalan yang terbukti. Posisi 13, Nissan Navara. Nissan Navara adalah pick-up menengah yang sedang diperbarui secara signifikan oleh Nissan untuk model 2026 dengan peningkatan-peningkatan penting. Mesin turbo diesel 2.3 liter menghasilkan 160 tenaga kuda dengan torsi melimpah sejak putaran rendah. Sasis tangga diperkuat dengan baja berkekuatan tinggi pada titik-titik kritis. Sistem penggerak 4x4 bersifat mekanis dan andal tanpa elektronik yang rumit. Transmisi manual 6 percepatan lebih disukai oleh para puritan. Tersedia juga transmisi otomatis 7 percepatan dengan perpindahan halus yang tidak terasa. Suspensi belakang multibrazo adalah satu-satunya di segmen ini yang memberikan kenyamanan unggul secara drastis lebih baik dibandingkan dengan suspensi poros kaku yang kuno. Kapasitas muatannya adalah 1000 kg penuh. Kapasitas dereknya adalah 3.500 kg dengan stabilitas yang sangat baik. Posisi 12, Mitsubishi L200 Triton. Mitsubishi L200, yang juga dikenal sebagai Triton, telah diperbarui sepenuhnya untuk 2026 dengan perubahan dramatis di semua aspek. Mesin turbo diesel 2.4 liter biturbo menghasilkan 211 tenaga kuda. Torsinya adalah 470 Nm, angka yang melampaui Hilux dalam aspek spesifik ini, sesuatu yang masih banyak orang belum tahu. Sasis balok sepenuhnya baru, lebih kaku dan tahan lama. Suspensi memiliki jarak main yang lebih panjang, yang diterjemahkan menjadi performa lebih baik di luar aspal. Desainnya berotot dan kotak dengan garis-garis tegas yang agresif. Lampu-lampu LED terbagi sehingga menciptakan tampilan modern yang khas. Kabinnya luas dan dimanfaatkan dengan lebih baik untuk memaksimalkan ruang interior. Mitsubishi memprioritaskan ruang dan kekokohan di atas layar-layar yang tidak perlu. Fungsionalitas adalah prioritas mutlak. Harganya kompetitif mulai dari $30.000 untuk versi dasar, menempatkannya sebagai salah satu pilihan paling kompetitif di segmennya karena apa yang sebenarnya ditawarkan. Mitsubishi melakukan desain ulang total dengan pemikiran untuk menghadapi secara langsung kelas berat seperti Toyota Hilux dan Ford Ranger. L200 berhenti bermain aman.
Pada 2026, mobil ini akan memberikan kejutan serius dan akan membuat lebih dari satu orang mempertimbangkan kembali apakah benar Hilux adalah satu-satunya pilihan Jepang yang layak dipertimbangkan. Posisi 11, Subaru Baja Concept. Subaru Baja kembali sebagai pickup kompak unik setelah bertahun-tahun absen dari pasar, di mana ia memiliki pengikut yang sangat setia. Mesin boxer 2.4 liter menghasilkan 270 tenaga kuda dengan respons instan. Sistem penggerak semua roda permanen adalah standar di semua versi tanpa biaya tambahan. Sasis unibody memberikan pengendalian unggul yang sebanding dengan SUV sport. Pusat gravitasi yang rendah meningkatkan stabilitas secara drastis sambil tetap mempertahankan kemampuan pickup asli. Desainnya berbeda dan praktis dengan fokus unik di segmennya. Ini adalah pesaing langsung Ford Maverick dengan keunggulan signifikan dalam traksi dan pengendalian. Estimasi harga adalah $34.000 yang memposisikannya secara kompetitif. Bagi Subaru, traksi semua roda bukanlah kemewahan opsional yang dikenakan biaya tambahan. Itu adalah bagian dari DNA merek. Sebuah keunggulan yang hampir tidak ditawarkan orang lain sebagai standar pada pick-up kompak. Baja kembali dengan rekayasa Jepang yang telah teruji selama puluhan tahun dan janji jelas akan keandalan Subaru yang legendaris. Ini adalah ancaman nyata dan serius bagi segmen pick-up kompak yang saat ini didominasi oleh merek Amerika. Subaru memiliki potensi untuk mendominasi ceruk spesifik ini dengan proposisi nilai yang unik. Mesin boxer yang berlawanan secara horizontal memiliki piston yang bergerak secara lateral yang saling membatalkan getaran bawaan satu sama lain, sehingga menciptakan pengoperasian yang halus tanpa memerlukan poros penyeimbang tambahan yang diperlukan oleh mesin segaris atau V konvensional. Konfigurasi ini memposisikan pusat massa mesin sangat rendah pada sasis, sehingga mengurangi pusat gravitasi kendaraan secara keseluruhan, meningkatkan stabilitas di tikungan tajam, dan mengurangi limbung bodi secara drastis dibandingkan dengan pick-up tradisional dengan mesin konvensional yang dipasang tinggi. Posisi 10, Hino 300 Series. Hino 300 Series adalah sebuah pick-up komersial berat yang dirancang khusus untuk pekerjaan ekstrim harian dalam kondisi komersial yang parah. Mesin turbo diesel 3 liter menghasilkan 150 tenaga kuda dengan torsi besar sejak putaran rendah. Sasis tangga sangat diperkuat dengan baja kaliber tebal yang secara signifikan lebih kokoh daripada pick-up konvensional. Kapasitas muatannya adalah 2 ton penuh dalam bak yang diperkuat. Kapasitas dereknya adalah 4.000 kg dengan pengait kelas komersial. Konstruksinya adalah truk komersial asli dengan daya tahan ekstrem yang terbukti. Suspensi pegas daun sangat kokoh yang dirancang untuk beban berat terus-menerus tanpa deformasi. Interiornya fungsional dan dasar tanpa kemewahan yang tidak perlu. Fokus pada kegunaan murni. Estimasi harga berkisar antara $42 dan $50.000 yang dibenarkan oleh kemampuan komersialnya. Ini dirancang untuk aplikasi komersial dan industri spesifik, di mana kapasitas muatan sangat kritis. Hino adalah spesialis mutlak dalam truk komersial dengan daya tahan legendaris yang terbukti dalam armada komersial yang beroperasi jutaan kilometer. Pick-up ini secara rutin melampaui 500.000 km dalam pekerjaan berat ekstrim selama puluhan tahun penggunaan berat tanpa henti. Mesin turbo diesel 3 liter menggunakan injeksi common rail tekanan tinggi dengan teknologi yang dikembangkan secara khusus untuk aplikasi komersial berat yang beroperasi ribuan jam di bawah beban maksimum konstan tanpa henti. Sistem injeksi mengatomisasi bahan bakar menjadi partikel mikroskopis yang meningkatkan pembakaran sempurna, mengurangi emisi sekaligus memaksimalkan efisiensi termal untuk meminimalkan konsumsi dalam aplikasi komersial, di mana bahan bakar merupakan biaya operasional yang signifikan. Posisi 9, Toyota Corolla Pickup. Toyota Corolla Pickup adalah salah satu peluncuran yang paling dinantikan pada 2026. Sebuah pickup kompak monokok dari keluarga Corolla yang legendaris. Toyota sedang mempersiapkan truk kompak ini yang dirancang khusus untuk pekerjaan ringan, penggunaan sehari-hari, dan pasar perkotaan, di mana saat ini model seperti Ford Maverick dan Ram Rampage sedang bersaing.
Mesinnya adalah 2 liter dynamic force yang menghasilkan 175 tenaga kuda dan 209 Nm torsi, angka yang lebih dari cukup untuk sebuah pickup kompak jenis ini. Akan tersedia versi hibrida seperti yang sudah menjadi kebiasaan pada Toyota modern. Produksi ditujukan untuk Amerika Selatan, terutama Brasil, dengan kemungkinan ekspansi ke pasar lain di kemudian hari sesuai permintaan. Desainnya kompak dioptimalkan untuk pekerjaan ringan dan penggunaan harian perkotaan. Ini adalah pesaing langsung Ford Maverick dan Ram Rampage di segmen pickup kompak perkotaan. Estimasi harga mendekati $25.000 yang akan menempatkannya langsung dalam persaingan dengan keunggulan jelas. Reputasi Corolla yang legendaris akan daya tahan ekstrim. Pickup ini tidak datang untuk menciptakan sesuatu yang aneh atau eksperimental. Ia datang untuk melakukan apa yang Toyota ketahui lebih baik dari siapapun, mengambil formula yang telah teruji selama puluhan tahun dan mengubahnya menjadi kesuksesan penjualan yang mutlak. Ini adalah reaksi Jepang untuk merebut kembali wilayah yang mulai dikuasai merek-merek Tiongkok di segmen pickup kompak perkotaan. Mesin Dynamic Force 2 liter menggunakan siklus Atkinson dengan rasio ekspansi tinggi yang dioptimalkan untuk efisiensi thermal maksimum, melampaui 40% efisiensi, salah satu yang tertinggi di antara mesin pembakaran internal produksi massal saat ini. Sistem injeksi langsung beroperasi pada tekanan sangat tinggi yang mengatomisasi bahan bakar secara halus sehingga meningkatkan pembakaran sempurna. Transmisi akan berupa CVT yang dioptimalkan atau otomatis konvensional tergantung pada pasar spesifik. Posisi 8. Nissan Titan XD. Kami memulai bab kedua dengan Nissan Titan XD, sebuah pickup ukuran penuh yang menggabungkan rekayasa Jepang dengan kemampuan kokoh Amerika. Mesin V8 Endurance 5.6 liter menghasilkan 400 tenaga kuda dengan suara mulia yang khas. Transmisi otomatis 9 percepatan terasa halus dalam mengoptimalkan efisiensi. Sistem penggerak 4x4 sangat kokoh yang dirancang untuk penggunaan berat secara terus-menerus. Kapasitas dereknya adalah 5.500 kg dengan sistem manajemen terintegrasi. Sasisnya sangat diperkuat untuk pekerjaan berat. Konstruksinya memiliki filosofi Amerika tentang kekokohan ekstrem. Interiornya luas dan mewah dengan material premium berkualitas unggul. Teknologinya lengkap dengan layar besar dan sistem bantuan canggih. Suspensinya kokoh yang dikalibrasi secara khusus untuk penderekan berat. Estimasi harga berkisar antara $55 dan $65.000 tergantung pada perlengkapan spesifik. Nissan bertaruh kuat pada segmen ukuran penuh dengan tenaga V8 yang brutal dipadukan dengan keandalan Jepang yang legendaris. Ini adalah kombinasi sempurna dari dua filosofi rekayasa berbeda yang menciptakan pick-up yang sangat mampu untuk pekerjaan berat komersial harian yang dapat bersaing langsung dengan merek-merek Amerika yang sudah mapan. Mesin V8 Endurance 5.6 liter menggunakan distribusi katup variabel ganda pada saluran masuk dan buang untuk mengoptimalkan pengisian silinder di seluruh rentang putaran, mulai dari putaran rendah untuk torsi maksimum yang diperlukan saat menderek hingga putaran tinggi untuk tenaga puncak selama akselerasi. Sistem injeksi bahan bakar langsung beroperasi pada tekanan sangat tinggi yang mengatomisasi bahan bakar secara halus sehingga meningkatkan pembakaran sempurna dan mengurangi emisi guna memenuhi regulasi yang ketat. Posisi 7. Honda Ridgeline. Honda Ridgeline adalah sebuah pickup yang benar-benar unik dan inovatif yang menantang semua konvensi yang ada di segmen tradisional yang konservatif. Sasis unibody memberikan pengendalian unggul yang sebanding dengan SUV premium yang halus. Mesin V6 dari 3.5 liter menghasilkan 280 tenaga kuda dengan kehalusan khas Honda yang legendaris. Sistem penggerak semua roda yang cerdas mendistribusikan torsi sesuai dengan kebutuhan yang terdeteksi. Transmisi otomatis 9 percepatan sangat halus dengan perpindahan yang tidak terasa. Bagasi di dalam bak adalah inovasi unik di segmen ini yang menyediakan penyimpanan aman yang kedap air. Pengendaliannya sebanding dengan SUV yang halus, sementara tetap mempertahankan kemampuan pickup yang asli. Interiornya halus dengan kualitas Honda yang legendaris dan material unggul. Teknologinya canggih dengan sistem bantuan lengkap Honda Sensing. Estimasi harga berkisar antara $45 dan $55.000, harga yang masuk akal untuk apa yang ditawarkannya.
Honda menawarkan inovasi asli dengan desain unik yang didukung oleh keandalan legendaris yang terbukti. Terdapat unit yang terdokumentasi melampaui 300.000 km hanya dengan perawatan dasar rutin. Ridgeline menantang konvensi tradisional dari segmen pickup dengan membuktikan bahwa ada cara-cara berbeda untuk membuat kendaraan utilitas tanpa mengorbankan kemampuan maupun keandalan. Sasis unibody dari Ridgeline menggunakan konstruksi baja cetak berkekuatan tinggi dengan beberapa penguatan yang dilas secara strategis pada titik-titik kritis tegangan tinggi yang diidentifikasi melalui analisis komputasi. Konstruksi ini memberikan kekakuan torsi yang lebih tinggi daripada sasis tangga tradisional sambil mengurangi berat total secara signifikan, meningkatkan efisiensi bahan bakar, dan pengendalian dinamis yang sebanding dengan SUV premium yang halus. Posisi 6. Toyota Tacoma. Toyota Tacoma adalah pickup menengah legendaris yang telah diperbarui sepenuhnya untuk model 2026 dengan perubahan revolusioner yang signifikan. Mesin turbo 4 silinder dari 2.4 liter menghasilkan 238 tenaga kuda dengan respons yang ditingkatkan. Namun yang benar-benar revolusioner adalah versi hibrida yang tersedia yang menggabungkan efisiensi ekstrim dengan tenaga melimpah yang instan. Sasis tangga sangat kokoh yang dibangun secara harfiah seperti tank. Sistem penggerak 4x4 memiliki reduksi mekanis untuk off-road ekstrim. Suspensinya kokoh dengan kemampuan lintas alam ekstrem yang terbukti dalam kompetisi profesional. Interiornya modern dengan material berkualitas unggul. Teknologi Safety Sense lengkap dengan sistem keamanan canggih. Kapasitas muatannya adalah 1 ton penuh. Kapasitas dereknya adalah 3.000 kg. Versi TRD Pro menawarkan kemampuan off-road ekstrim langsung dari pabrik dengan suspensi Fox profesional. Estimasi harga berkisar antara 40 dan 48.000 dolar yang dibenarkan oleh kemampuannya. Toyota memperbarui sepenuhnya legenda daya tahan ini dengan teknologi hibrida inovatif yang revolusioner. Terdapat unit yang terdokumentasi melampaui 500.000 km dengan mesin asli yang menunjukkan daya tahan ekstrim yang tak tertandingi, yang tidak dapat direplikasi secara konsisten oleh merek lain manapun selama puluhan tahun. Sistem hibrida dari Tacoma baru menggabungkan mesin turbo 4 silinder dengan motor listrik yang terintegrasi dalam transmisi yang memberikan tenaga gabungan lebih dari 300 tenaga kuda sambil meningkatkan efisiensi secara drastis dibandingkan dengan mesin bensin konvensional. Motor listrik memberikan bantuan instan selama akselerasi dengan menghilangkan sepenuhnya jeda turbo yang mempengaruhi mesin turbo kecil konvensional sehingga membuat respons lebih alami dan progresif. Posisi 5. Nissan Frontier. Nissan Frontier telah diperbarui sepenuhnya dari nol untuk model 2026 dengan perubahan dramatis dalam segala aspek. Mesin turbo diesel 2.4 liter menghasilkan antara 145 dan 204 tenaga kuda, tergantung pada versi dan pasar. Namun yang benar-benar revolusioner adalah versi hibrida colok yang akan tiba di pasar tertentu seperti Eropa, Amerika Serikat, dan Australia dengan otonomi listrik. Sistem penggerak 4x4 telah ditingkatkan secara signifikan. Sasis diperkuat dengan baja berkekuatan tinggi. Suspensi telah dioptimalkan sepenuhnya. Desain eksteriornya modern dan berani dengan grill yang megah dan garis-garis agresif yang berotot. Interiornya canggih dengan material berkualitas unggul premium. Teknologi multimedia sudah maju dengan layar besar dan konektivitas lengkap. Kapasitas muatannya adalah 1.000 kg. Kapasitas dereknya adalah 3.500 kg. Estimasi harga berkisar antara 38 dan 46.000 dolar yang kompetitif. Nissan sedang melakukan pembaruan total secara lengkap dengan versi hibrida colok dan teknologi mutakhir untuk menaklukkan kembali pasar yang hilang dari pesaing yang agresif. Ini adalah transformasi lengkap dari pickup ini yang memposisikannya secara kompetitif terhadap para pemimpin segmen yang sudah mapan. Versi hibrida colok dari Frontier menggunakan baterai lithium-ion sekitar 18 kWh yang memberikan otonomi sepenuhnya listrik yang diperkirakan sejauh 60 km, cukup untuk perjalanan harian perkotaan yang umum tanpa mengonsumsi bensin, sehingga mengurangi biaya operasional secara drastis.
Sistem pengisian daya menerima hingga 7 kW, yang memungkinkan pengisian daya penuh di malam hari menggunakan pengisi daya tingkat 2 rumahan yang terpasang di garasi atau tempat parkir. Posisi 4, Isuzu D-Max Arctic Trax AT35. Isuzu D-Max Arctic Trax AT35 adalah versi off-road ekstrim yang dikembangkan oleh spesialis Islandia, Arctic Trax, dengan pengalaman puluhan tahun dalam ekspedisi kutub ekstrem. Ban masif berukuran 35 inci, memberikan kemampuan rendam air yang ekstrem di air dalam dan medan yang mustahil. Suspensi ditinggikan secara dramatis dan diperkuat secara khusus untuk medan yang benar-benar mustahil. Mesin turbo diesel 3 liter menghasilkan 190 tenaga kuda dengan keandalan Isuzu yang legendaris. Snorkel memungkinkan untuk mengarungi kedalaman ekstrim tanpa merusak mesin. Pelindung bawah lengkap dari aluminium melindungi komponen vital. Kemampuan lintas alamnya sangat ekstrem dan unik, sehingga memungkinkan untuk melintasi medan yang mustahil bagi ekspedisi kutub profesional. Konstruksinya sangat kokoh ekstrem, yang dirancang khusus untuk ekspedisi kutub Arktik profesional. Arctic Trax memiliki pengalaman puluhan tahun memodifikasi kendaraan untuk medan Arktik yang mustahil. Interiornya fungsional dan dasar yang berfokus pada daya tahan dengan alat pemulihan profesional yang disertakan. Estimasi harga berkisar antara 55 dan 65 ribu dolar dalam edisi terbatas yang eksklusif. Isuzu menawarkan versi off-road profesional ekstrim dengan kemampuan yang benar-benar tidak tertandingi untuk medan yang benar-benar mustahil. Ini adalah pick-up yang sempurna untuk ekspedisi serius di tempat-tempat paling terpencil dan parah di planet ini, termasuk wilayah kutub Arktik, di mana kegagalan berarti bahaya bagi nyawa. Arctic Trax memiliki lebih dari 3 dekade pengalaman memodifikasi kendaraan secara khusus untuk ekspedisi kutub ekstrem di Arktik dan Islandia yang beroperasi dalam kondisi paling parah di planet ini, di mana suhu mencapai 40 derajat di bawah nol. Perusahaan telah mengembangkan metodologi yang teruji secara ekstensif untuk mengubah kendaraan konvensional menjadi mesin yang mampu melintasi medan mustahil yang akan menghancurkan kendaraan standar dengan segera serta menyebabkan kegagalan mekanis yang katastrofe. Posisi 3, Toyota Hilux. Toyota Hilux adalah legenda mutlak yang hadir dengan generasi ke-9-nya dan pembaruan mendalam dengan fokus jelas pada kekokohan, efisiensi, dan elektrifikasi revolusioner. Mesin turbo diesel 2.8 liter sekarang dikombinasikan dengan sistem hibrida ringan 48 volt yang memberikan efisiensi yang ditingkatkan dan tenaga tambahan. Namun yang benar-benar revolusioner adalah versi 100% listrik yang diperkenalkan. Kendaraan ini memasang baterai 59 kWh dengan penggerak semua roda melalui poros listrik dan otonomi yang diperkirakan sejauh 240 km. Ini bukan pick-up yang dirancang untuk perjalanan jauh, melainkan untuk pekerjaan spesifik perkotaan dan industri. Sasis balok diperkuat secara signifikan. Platform telah diperbarui untuk memberikan kekakuan struktural dan stabilitas yang lebih besar. Ukurannya tumbuh sedikit. Desainnya agresif dan modern dengan bagian depan yang lebih aerodinamis. Interiornya memiliki material premium dengan menghilangkan plastik murah. Teknologi keamanannya canggih dengan pengereman otomatis dan kontrol jelajah adaptif. Kapasitas muatannya adalah 1 ton. Kapasitas dereknya adalah 3.500 kg. Estimasi harga dimulai mendekati 48 ribu dolar, tergantung pada negara dan versi. Toyota menyetrum Hilux untuk pertama kalinya dalam sejarahnya. Ini adalah hibrida ringan dan listrik murni yang menguji masa depan. Keandalan legendaris tetap ada dengan unit yang terdokumentasi melampaui 700.000 km. Ini bukan pembelian impulsif, melainkan investasi untuk keandalan dan nilai jual kembali yang lebih tinggi. Ini adalah nomor 3 karena serangan balik definitif yang diluncurkan Toyota untuk mempertahankan dominasi di segmen pickup menengah secara global. Sistem hibrida halus 48 volt dari Hilux menggunakan motor generator terintegrasi yang menggantikan alternator konvensional tradisional. Sistem ini dapat memberikan bantuan listrik sekitar 15 tenaga kuda dan 50 Nm selama akselerasi, selain menangkap energi selama perlambatan melalui pengereman regeneratif yang mengisi ulang baterai ion litium kompak yang ditempatkan secara strategis.
Sistem ini memungkinkan mesin diesel mati sepenuhnya selama pemberhentian lama di lampu lalu lintas perkotaan, sehingga mengurangi konsumsi dan emisi dalam lalu lintas padat, di mana pickup secara tradisional sangat tidak efisien. Versi sepenuhnya listrik yang diumumkan oleh Toyota akan menggunakan arsitektur baterai modular yang dikembangkan bersama dengan Panasonic yang memungkinkan konfigurasi variabel sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh dan biaya spesifik dari setiap pasar. Diharapkan versi listrik tersebut menawarkan otonomi lebih dari 500 km dengan baterai sekitar 80 kWh menggunakan kimia sel NMC generasi terbaru. Posisi 2, Isuzu D-Max. Isuzu D-Max adalah pickup dengan rekayasa industri yang diterapkan untuk penggunaan sehari-hari. Ini berbeda, tidak dirancang untuk mengesankan dengan elektronik maupun lampu dekoratif yang tidak perlu. Mesin turbo diesel 3 liter menghasilkan 190 tenaga kuda dan 450 Nm torsi. Ini legendaris di seluruh dunia karena melampaui 500.000 km tanpa masalah besar jika dirawat dengan benar. Transmisi manual 6 percepatan lebih disukai. Tersedia juga transmisi otomatis. Versi listrik memasang baterai 67 kWh dengan 2 motor listrik, 1 per poros, sehingga mencapai penggerak semua roda permanen. Ini menghasilkan 174 tenaga kuda dan 325 Nm torsi. Namun yang mengesankan adalah ia tetap mempertahankan kapasitas kerja, 1 ton muatan, dan hingga 3,5 ton derek, sesuatu yang sangat sedikit pick-up listrik dapat tawarkan saat ini. Harganya berkisar antara $38.000 dan $60.000 tergantung pada pasar dan versi. Tidak semahal Hilux dengan perlengkapan lengkap dan tidak semurah Suzuki Carry di tempat pertama. Ini berada di titik tengah di mana apa yang Anda tawarkan sesuai dengan apa yang Anda bayar penting. Di sini datang fakta yang banyak orang lupakan atau tidak tahu. Chevrolet D-Max legendaris dari bertahun-tahun lalu dengan reputasi tidak bisa hancur tidak dibuat oleh Chevrolet, melainkan dibuat oleh Isuzu. Dari sanalah reputasi ekstrimnya berasal. Isuzu adalah salah satu dari sedikit merek Jepang yang masih membangun pick-up dengan mentalitas truk komersial. Isuzu tidak ingin menjadi yang tercantik atau yang paling berteknologi di segmennya. Ia ingin menjadi yang paling andal secara mutlak. Dan itulah mengapa bagi banyak pakar, D-Max 2026 ini adalah pickup Jepang paling logis di pasar saat ini. Mesin turbo diesel 3 liter dari Isuzu adalah evolusi dari mesin legendaris 4JJ, satu yang telah diproduksi selama hampir 2 dekade dengan peningkatan berkelanjutan yang menyempurnakan keandalan dan efisiensi. Bloknya terbuat dari besi cor dengan ketebalan dinding yang sangat tebal, sehingga memungkinkan beberapa kali pembubutan ulang selama pembangunan kembali tanpa mengganti blok secara utuh, yang menghemat ribuan biaya perbaikan besar. Kepala silinder terbuat dari paduan aluminium dengan desain aliran silang yang meningkatkan pendinginan katup buang kritis yang beroperasi pada suhu ekstrim di atas 800 derajat Celcius. Injektornya memiliki desain piezoelektrik generasi terbaru dengan respons yang sangat cepat, sehingga memungkinkan beberapa kali injeksi per siklus. Pra-injeksi untuk memanaskan ruang, injeksi pilot untuk memulai pembakaran dengan halus, injeksi utama untuk tenaga, dan pasca injeksi untuk regenerasi filter partikel. Posisi 1, Honda Ridgeline Sport. Dan kita sampai pada nomor 1 mutlak yang mengejutkan seluruh pasar, Honda Ridgeline Sport. Versi sport unik yang menggabungkan performa dinamis dengan kegunaan praktis sehari-hari yang serbaguna. Mesin V6 dari 3,5 liter menghasilkan 280 tenaga kuda dengan respons instan khas Honda. Suspensi sport dikalibrasi secara khusus untuk pengendalian lincah yang sebanding dengan sedan sport yang halus. Desainnya agresif dengan elemen visual sport yang khas. Sistem penggerak semua roda adalah standar yang memberikan traksi permanen. Transmisi otomatis 9 percepatan sangat halus dengan mode sport spesifik. Interiornya halus dengan material premium berkualitas unggul. Teknologi Honda Sensing lengkap dengan semua sistem keamanan canggih. Bagasi di dalam bak memberikan serbaguna maksimum yang unik di seluruh segmen. Pengendaliannya sebanding dengan sedan sport.
Kapasitas muatannya memadai untuk penggunaan rekreasi sport. Kapasitas dereknya cukup untuk peralatan olahraga dan perahu ringan. Estimasi harga berkisar antara 48 dan 58 ribu dolar yang dibenarkan sepenuhnya. Honda menawarkan sebuah pickup sport unik yang didukung oleh keandalan legendaris yang terbukti selama puluhan tahun, serta inovasi dalam desain fungsional. Terdapat unit yang terdokumentasi melampaui 350.000 kilometer tanpa masalah signifikan yang menunjukkan daya tahan ekstrim khas Honda. Ini adalah nomor satu karena mewakili kejutan mutlak bagi pasar. Ia menggabungkan performa, kegunaan, keandalan, dan inovasi dalam paket unik yang tidak dapat direplikasi oleh pickup lain manapun. Ini adalah pembuktian sempurna bahwa pickup Jepang tidak hanya mendominasi dalam pekerjaan berat, tetapi juga bisa menjadi menarik, sport, dan praktis secara bersamaan. Orang-orang Jepang sedang meluncurkan serangan balik yang menghancurkan dengan elektrifikasi canggih, hibrida halus, hibrida colok, dan listrik murni. Namun dengan cerdas mereka tetap mempertahankan pilihan diesel dan bensin tradisional untuk pasar yang masih membutuhkannya. Merek-merek Tiongkok sempat menguasai wilayah untuk sementara dengan harga agresif dan teknologi tiruan tanpa inovasi nyata. Namun Jepang merespons dengan rekayasa unggul yang asli dan daya tahan nyata, yang terbukti dengan unit yang terdokumentasi secara rutin melampaui 500 dan bahkan 700.000 kilometer.